Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai Viropita. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Susriyanti Mahanal. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu yang pertama Aulia Khairinisa, Ica Wulan Pramesti, Nabilah Awaliyah Wibowo, dan Renva Dwi Andini. Viropita. Filum Viropita sering disebut dinoflagellata karena pergerakannya dibantu dua flagel yang mirip cambuk. Film ini disebut ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memendarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api, yang disebut sebagai red tide atau berwarna hijau biru yang sangat indah terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Peristiwa ini disebut bioluminescence. Timbulnya warna merah karena banyak mengandung karotenoid sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas coklat atau merah daripada berwarna hijau. Viropita kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil, kloroplas, dan mempunyai klorofil A dan B. Tipe fitoplankton autotrof yang umum dijumpai ialah dinoflagellata. Ada pula beberapa dinoflagellata yang bersifat heterotrof. Mereka hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain, serta bagian kecil dinoflagellata dapat bersifat sebagai parasit pada tubuh berbagai hewan laut. Pada hari ini, kita akan membahas materi mengenai ciri-ciri Viropita, struktur tubuh Viropita, klasifikasi Viropita, cara reproduksi Viropita, dan yang terakhir, contoh peranan Viropita. Berikutnya yaitu ciri-ciri Viropita. Viropita merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal. Viropita juga bersifat motil atau aktif bergerak karena memiliki flagella atau bulu cambuk. Viropita juga memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa. Tetapi ada beberapa Viropita yang tidak memiliki dinding sel, contohnya seperti Gymnodium sp. Selanjutnya, Viropita juga memiliki celah dan alur serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A, klorofil C, serta karotenoid. Viropita umumnya bersifat autotrof. Namun ada juga yang bersifat heterotrof dan juga bersifat parasit terhadap hewan laut yang lain. Viropita hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, dan juga kerang raksasa. Pada beberapa jenis, cangkang Viropita mengandung fosfor sehingga memandarkan cahaya di malam hari. Peristiwa tersebut disebut red tide dan juga bioluminescence. Selanjutnya, sebagian besar berhabitat di laut, tetapi ada juga yang hidup di air tawar. Dan juga yang terakhir, Viropita memiliki vakuola non-kontraktil. Selanjutnya adalah struktur tubuh pada Viropita. Yang pertama, dinoflagellata pada dasarnya adalah organisme motil uniseluler dan berflagel 2 atau biflagella. Dinoflagellata biasanya berwarna coklat keemasan serta termasuk protista yang fotosintetik. Meskipun warnanya dominan coklat keemasan, tetapi ada juga dinoflagellata yang berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan biru. Beberapa di antaranya tidak motil, tidak berflagel, amoeboid, dan berserabut. Yang kedua, sel umumnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku yang terbuat dari selulosa dan tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempeng baju baja. Yang ketiga, dinoflagellata memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau membujur yang disebut dengan sulcus, dan alur melingkar atau melintang yang dikenal sebagai cingulum, annulus, dan corset. Yang keempat,
Dua flagela pada Dinoflagellata berbeda atau heterokon. Ada flagel transversal dan flagel longitudinal. Flagella longitudinal lebih kecil dan halus, serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus. Sedangkan flagella transversal berbentuk seperti pita dan terletak pada cingulum. Dua jenis flagel ini bergerak dalam arah yang berbeda, sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air saat Dinoflagellata bergerak. Yang kelima, nukleusnya berukuran besar atau disebut dengan mesokaryon oleh Dodge pada tahun 1966. Untuk bagian kromosomnya juga tidak memiliki histon atau RNA. Dan plastida atau kromatofornya memiliki klorofil A dan juga klorofil C. Bagian fasikulanya terletak di bagian bawah membran sel, serta terdapat vakuola non-kontraktil yang disebut pusul terletak di dekat dasar flagella. Pusul ini berguna untuk mengapung di permukaan air dan osmoregulasi. Lalu, bagaimana sih klasifikasi dari Piropita? Karena Dinoflagellata dapat dilihat seperti tumbuhan dan juga hewan, klasifikasi mereka telah diperdebatkan oleh kalangan ahli botani, zoologi, dan paleontologi. Yang paling banyak diterima skema klasifikasinya adalah semua Dinoflagellata merupakan anggota kerajaan Protista, divisi Dinopita, dan kelas Dinopisae. Dinoflagellata kemudian dimasukkan dalam kelompok ganggang atau Protista mirip tumbuhan, dengan filum Piropita, serta diklasifikasikan ke dalam banyak ordo, genus, dan spesies berdasarkan karakteristik seperti perilaku makan, komposisi plat luar mereka, anatomi, dan fisiologi secara keseluruhan. Kemudian terdapat cara reproduksi pada Piropita. Seperti halnya Eulunopita, Piropita juga melakukan reproduksi hanya secara seksual, yaitu dengan membelah diri. Tetapi beberapa jenis dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat yang bersifat seksual. Kista tersebut akan berkecambah dan menghasilkan individu baru. Kemudian terdapat contoh dan peranan Piropita. Yang pertama terdapat Wisteria piscidia. Spesies Dinoflagellata ini banyak dijumpai di lepas pantai North Carolina. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa ia bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah besar ikan dengan mensekresikan racun. Spesies ini memiliki strategi makan yang menarik. Hal ini dilakukan menggunakan racun untuk membunuh ikan, kemudian menunggu untuk mengonsumsi organisme yang membusuk. Kemudian yang kedua terdapat Goniaulax catanella. Adalah Dinoflagellata yang berputar sangat ketika mereka bergerak dengan menggunakan dua flagella mereka. Mereka juga salah satu terkenal sebagai spesies bercahaya dari Dinoflagellata, karena mereka mengeluarkan cahaya biru ataupun hijau di perairan yang mereka huni. Ketiga terdapat Nocticula scintillans, adalah spesies Dinoflagellata yang memakan plankton dan ditemukan di muara dan daerah dangkal dari landas kontinen. Spesies ini sering disebut sebagai kilauan laut karena menunjukkan bioluminescensi dan menjadi sangat terang ketika terganggu dalam air. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.